Halo semuanya, teman-teman pernah nggak kepikiran kenapa suatu jaringan yang besar bisa dibagi menjadi beberapa bagian kecil tanpa harus membuat IP address-nya terbuang sia-sia? Hal itu bisa terjadi karena adanya subnetting dan FLSM. Teman-teman tahu nggak apa itu subnetting dan FLSM? Di video kali ini aku bakal jelasin apa itu subnetting dan FLSM. Halo, aku Anggun Mika Chandra dengan NIM 2411521012. Aku merupakan mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2024 dari Universitas Andalas. Oke, langsung aja kita ke pengertian dari subnetting. Subnetting merupakan kegiatan membagi jaringan besar menjadi beberapa bagian kecil yang disebut dengan subnet. Apa sih tujuan kita melakukan hal tersebut? Tujuannya agar kita dapat menghemat alamat IP, membagi divisi atau segmen jaringan agar lebih aman dan efisien, serta mengurangi lalu lintas broadcast di jaringan. Sekarang kita akan membahas mengenai konsep dasar IP dan CIDR, di mana setiap IP address memiliki dua bagian utama yang terdiri dari network ID yang berfungsi sebagai penunjuk alamat jaringannya, kedua host ID yang menunjukkan perangkat di dalam jaringan itu. Contohnya di sini terdapat IP 192.168.10.0/24. Berarti 24 bit pertama digunakan untuk network dan 8 bit sisanya adalah untuk host. Subnet subnet masknya adalah 25.25.25.0 yang bisa menampung 254 host. Kalau subnetnya diubah jadi /26, maka hanya ada 62 host yang bisa digunakan. Artinya semakin besar angka CIDR, maka semakin kecil juga jumlah host yang tersedia. Sekarang, kita akan lanjut ke bagian permasalahan pada FLSM. Dulu, subnetting menggunakan metode FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Artinya, semua subnet harus berukuran sama. Misalnya, lihat saja contoh yang ada pada PPT ini, di mana pada jaringan 192.168.10.0/24 dan 3 departemen yang ada di Fakultas Teknologi Informasi, di mana Departemen Sistem Informasi butuh 100 komputer. Departemen Komputer butuh 50 komputer, dan Departemen Informatika butuh 10 komputer. Dengan FLSM, semua subnet harus sama besar, misalnya /25, di mana 128 IP. Akibatnya, Departemen Informatika yang butuh 10 komputer tetap dapat dan harus menggunakan 128 IP, di mana ini akan terjadi pemborosan dan tidak ada efisiensi di dalamnya. Menjawab permasalahan dari pembahasan kita mengenai FLSM yang ada pada bagian sebelumnya, hadirlah VLSM yang menjadi solusi kita dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kita yang kita alami saat menggunakan VLSM tersebut. Di mana FLSM memungkinkan kita untuk membuat subnet dengan ukuran yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan kita untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing bagian jaringannya. Bisa saja bagian jaringan tersebut lebih besar atau bagian yang satunya lagi lebih kecil. Kalau di FLSN mengharuskan kita untuk seragam, setiap bagian jaringannya tuh harus sama persis, harus sama banyak, dan lain sebagainya. FLSN hadir dengan tujuan sederhana, di mana hanya menghemat alamat IP dan meningkatkan efisiensi jaringan. Untuk pemahaman lebih lanjut, saya akan mencoba untuk mengerjakan studi kasus mengenai FLSM, di mana Universitas Andalas memiliki jaringan utama dengan alamat 192.168.1.0/24. Jaringan ini akan dibagi dalam 3 departemen berbeda di dalam Fakultas Teknologi Informasi, di mana Departemen Sistem Informasi membutuhkan 100 komputer, Departemen Teknik Komputer membutuhkan 50 komputer, dan Departemen Informatika membutuhkan 10 komputer. Agar penggunaan alamat IP lebih efisien dan tidak ada yang terbuang, jaringan ini akan dibagi menggunakan metode FLSM. Pertanyaannya, tentukanlah subnetnya yang sesuai dengan masing-masing departemen. Tuliskanlah network address, range host, dan broadcast address dan dari setiap subnet. Oke, langsung saja ke bagian kita kerjakan soalnya. Bagian ini merupakan bagian host, di mana agar kita dapat mengimplementasikan IP address, kita harus
Agar kita dapat mencari akomodasi dari sebuah jaringan, saya menggunakan pagar 8 yang digunakan bagi saya dalam mempermudah saya dalam mencari IP address-nya, di mana saya akan membuat 8 bentuk garis seperti ini. Dan dari akomodasi ini harus lebih besar dari host, karena pada jaringan terdapat pengurangan IP address yang akan digunakan untuk network dan broadcast. Pertama, kita akan melihat host pada Departemen Sistem Informasi, di mana memiliki nilai 100. Seperti yang kita ketahui, kita harus mencari nilai di antara akomodasi IP ini. Akomodasi IP ini lebih besar dari angka 100, dan jika kita lihat, angka yang lebih besar dari 100 adalah 128. Dan untuk kita fokus sekarang ke Departemen Teknik Komputer, di mana kita harus mencari akomodasi IP-nya yang lebih besar dari 50. Maka dapat kita lihat ada 32 merupakan IP yang cocok untuk Departemen Sistem Informatika. Sekarang kita fokus ke sini, ke bagian Departemen Informatika, dan jika kita lihat, angka akomodasi IP-nya yang paling cocok adalah angka 16. Setelah kita mengetahui akomodasi IP-nya, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah kita harus mencari network-nya. Pertama, kita akan fokus ke bagian Departemen Sistem Informasi. Departemen SI, network pertamanya kita akan menggunakan bagian ini. Network IP-nya sama dengan 192.168.1.0. Terus, bagaimana cara kita agar dapat menentukan broadcast-nya? Dengan cara menambahkan ini dengan akomodasi IP-nya. Maka, sama dengan mungkin teman-teman bertanya, kenapa bukannya jika ini ditambah dengan ini hasilnya 128? Kenapa aku menulisnya 127? Karena dalam menghitung ini kita dimulai dari angka 0, jadi angka 0 termasuk ke dalam hitungan. Jadi 128 kita kurang dengan 1, maka broadcastnya adalah 192.168.1.127. Sekarang kita akan mencari range hostnya. Untuk mencari range hostnya, kita dapat melihatnya dari ini dengan ini. Maka range-nya dapat kita ketahui 192.168.1 titik. Kita mulai dari angka 0 kan, ditambah dengan angka 1 sampai dengan 127 kita kurang dengan 1. Maaf, maksudnya ditambah dengan 8. Untuk Departemen Sistem Informasi kita telah mengetahui network IP-nya, broadcast-nya, dan range-nya. Sekarang kita akan fokus ke bagian Departemen Teknik Komputer. Untuk Departemen Informatika bakal kita lanjutkan langkah-langkahnya seperti sebelumnya.